Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Novel Fajri Putra, Windu Prasetya, Rehan Dwi Arfandi, Hadir. Yayan Cahyaningrum, Hadir. Aldo Fernando. Ya, hadir semuanya pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan materi yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Nusantara melalui Perdagangan, Pengajaran, dan Sosial. Nah, yang pertama, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ini dibawa oleh para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, masuknya mereka itu datang ke Indonesia itu di berbagai daerah. Nah di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam melalui proses perdagangan. Penyebaran Islam di Nusantara melalui proses perdagangan ini artinya pendakwah di samping berdagang itu juga mereka menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Nah, di sela-sela waktu mereka berdagang, mereka menceritakan tentang ajaran agama Islam tentang ajaran Islam kepada masyarakat yang sedang berdagang di daerah tersebut. Dengerin dulu ya, nanti nggak paham loh kalau ditanya satu-satu. Dengerin dulu. Walaupun secara sederhana dengan cara itu mereka dapat memahami tentang ajaran agama Islam. Meskipun penyebarannya ketika itu mereka itu belum ke daerah-daerah Nusantara, cuma di berbagai daerah-daerah terpencil aja, belum seluruh Nusantara itu belum mereka ini datang. Ya, setelah itu seiring berjalannya waktu jumlah penganut agama Islam itu semakin banyak dan semakin meningkat. Dengan demikian, selain itulah para pedagang itu mencari keuntungan ala kadarnya untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang agama Islam. Nah, motif perluasan agama ini sebenarnya motif menyebarkan agama Islam. Dan pada saat itulah penduduk pribumi bersedia masuk Islam menjadi lebih mudah belajar bekerja sama. Jadi masyarakat Indonesia ini itu tuh lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Akhirnya banyak masyarakat tersebut tertarik untuk masuk ke agama Islam. Selanjutnya melalui proses pengajaran. Nah, para pedagang yang berasal dari Timur Tengah ini mengemban misi penyebaran agama Islam melalui pengajian, yaitu dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan Islam, induk pendidikan Islam ya. Contohnya seperti lembaga pesantren. Nah, perkembangan selanjutnya lembaga pendidikan Islam atau organisasi Islam ini banyak ditemui di tanah air. Yang pertama itu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu singkat apa coba? Nahdlatul Ulama ya. Nah, selanjutnya itu ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam. Jadi lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga Islam di Indonesia ini banyak dan banyak yang yang berbeda-beda seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu kan berbeda. Ya sama aja tapi ada yang versinya ada yang berbeda. Nah, melalui pengkaderan ini para ulama atau ahli bidang agama Islam ini menjadi salah satu tolak ukur masyarakat Islam. Artinya para ulama ini menjadi garda terdepan bagi umat Islam bagi penganut agama Islam yang baru. Kayak contohnya Rehan tadinya agamanya non-muslim terus masuk ke agama Islam. Nah, jadi Rehan itu harus belajar ke atau ulama-ulama Islam yang sangat memahami tentang ajaran Islam untuk dia itu lebih mendalami tentang tata cara sholat. Kok lagunya cantik banget ya anjing. Harus tahu tentang ajaran Islamnya. Nah, disinilah peran para ulama itu menjadi salah satu faktor. Nah, selanjutnya dari struktur
satu untuk menyebarkan ajaran Islam, sebab raja atau kaum bangsawan ini lebih dulu masuk ke agama Islam. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW, itu kan sudah emang dari sejak lahir beliau itu beragama Islam. Nah, maka dengan sendirinya rakyat-rakyat Madinah atau yang berada di Makkah itu kan menganut agama Islam. Nah, dari kontrak sosial inilah selanjutnya menyebar kepada lainnya, masyarakat lainnya, dimulai dari keluarga, kerabat, teman, ataupun teman tetangga, sampai batas pulau sekalipun. Dengan cara inilah penyebaran Islam di Nusantara itu semakin efektif dan semakin bertambah pengikutnya. Jadi seiring berjalannya waktu, orang-orang Indonesia ini kan ramah tamah dan mudah beradaptasi dengan masyarakat. Jadi mereka itu mudah juga untuk beradaptasi tentang agama Islam melalui itu tadi tetangga, keluarga, dan kerabat. Rehan, nanti tak tanyain loh, Bu. Nanti tak tanyain loh. Makanya dengerin dulu penjelasannya. Nanti kalau latihan nggak bisa gimana coba? Iya lo kamu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau ada kita lanjut ke ini dulu. Yang terakhir. Oke, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menyebabkan orang itu tertarik untuk masuk ke agama Islam. Yang pertama, syarat-syarat untuk masuk ke agama Islam itu mudah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, syahadat tahu nggak? Tahu. Gimana coba? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk masuk ke agama Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, selanjutnya ajaran agama Islam itu tidak mengenal kasta dan menganggap semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama. Artinya semua makhluk di dunia ini, kaya ataupun miskin, di hadapan Allah itu mereka tetap sama kedudukannya. Tidak ada yang membedakan sama sekali. Kan kalau di dunia ini kan pasti ada sih yang membedakan antara kaum miskin ataupun kaum kaya. Bahkan mereka itu sangat-sangat merendahkan kaum yang miskin lah. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kedudukan kaya atau miskin itu sama, tidak ada yang membedakan. Selanjutnya upacara-upacara keagamaan yang ada di agama Islam ini tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Biasanya itu kayak agama Hindu ataupun Konghucu itu kan untuk masuk ke agama mereka itu kan memerlukan upacara-upacara adat sehingga memerlukan biaya yang terlalu besar. Kalau di agama Islam itu tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ya lebih afdalnya mungkin di masjid ya. Nah, selanjutnya itu agama Islam itu menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat istiadatnya. Kan ada tuh berbagai, di Indonesia kan ada berbagai suku, budaya, kan banyak banget. Nah, itu menyesuaikan sukunya. Kalau mau masuk ke agama Islam mungkin ada upacara-upacara adat dan segala macam. Nah, yang terakhir itu sifat bangsa Indonesia ini kan sangat ramah dan tamah. Nah, disinilah memberikan peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Yaitu tadi sifat yang ramah tamah itu tadi menyebabkan banyak peluang untuk lebih erat dengan bangsa lain. Gimana ini ketawa-ketawa mudeng enggak yang jelas tadi? Enggak, ini orang enggak mungkin. Kayaknya enggak mudeng deh. Coba kalau ditanyain, ayo sama aku. Hah? Coba kalau ditanyain mudeng enggak? Kan ya sejarah masuknya Islam di Nusantara itu kan ada 3 tahapan tuh, melalui apa saja? Perdagangan, ada sosial. Jadi ada 3 ya, perdagangan, sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, insya Allah pada paham semua ya. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa sejarah masuknya Islam di Nusantara ini melalui proses perdagangan
lingkungan, pengajaran, dan sosial. Dan faktor-faktor yang menyebabkan orang itu tertarik untuk masuk agama Islam ada mengucapkan kalimat syahadat dan kedudukan umat manusia di dunia itu tidak berbeda sama di hadapan Allah, dan upacara-upacara adat yang ada di agama Islam itu tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Cukup? Aldo kakinya? Cukup? Oke. Kalau begitu kita akhiri pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini membawa keberkahan, manfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.